tidak diperbolehkannya melakukan tumpang makam itu karena akan tidak menyakitkan. Jadi ternyata rata-rata orang tidak rela, sudah boleh dimasukin orang lain, tapi karena gara-gara ada kijing itu yang lain tak bisa masuk. Mungkin dia bayar pajak juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, terutama keluarga besar yang keluarganya kebetulan dimakamkan di Temiang. Baru-baru ini pihak pengelola pemakaman yang ketuanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Hudrisam mengeluarkan edaran bahwa pemakaman Temiang, karena memang lahannya sudah tidak ada lagi, insya Allah akan ditindih. Oleh karena itu semua yang ahli warisnya masih ada, tentu yang punya keluarga dimakamkan di Temiang, disuruh mendaftar ulang, dan limit waktunya sampai 28 Februari. Dan tadi saya lihat pemakaman Temiang mungkin tersisa hanya sekitar 40 lokasi lagi. Jadi kalau sehari itu misalnya 5, jadi 40 dibagi 5, ya berarti sekitar ya 10 hari lagi lah paling lama. Alhamdulillah pagi ini saya bersama Ustadz Mujib, ya, beliau ini adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena bagaimanapun pengelola makam itu tidak serta-merta menindih tanpa persetujuan atau rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Langsung saja Ustaz, supaya masyarakat paham dan ini juga dijadikan pertimbangan pengelola makam. Sebenarnya menurut ketentuan Islam, menindih kuburan, artinya kuburan orang lain, kemudian ditindih dengan makam lain, itu boleh apa tidak? Gimana Ustaz? Secara hukum, untuk diperbolehkan menindih makam itu bila dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi. Oke. Kondisi pertama ketika dalam situasi yang darurat. Satu, darurat. Darurat. Oke. Yang kedua? Ketika dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk menindih atau menumpang satu makam dengan makam yang lain. Yang kedua itu bila tidak dalam keadaan darurat, ada ketentuan jenazah yang ada di dalam makam itu sudah menjadi tanah. Oh, nanti dulu. Yang pertama darurat. Yang kedua boleh dilakukan tumpang bila yang jenazah pertama sudah betul-betul jadi tanah. Oke. Nah, yang kategori darurat itu yang bagaimana, Ustaz? Darurat itu bisa dalam kategori contohnya seperti pada masa Nabi perang yang tidak memungkinkan untuk satu orang satu makam atau seterusnya seperti itu. Jadi dalam keadaan darurat itu memang satu perkara yang tadinya dilarang menjadi boleh. Kemudian yang dalam poin kedua itu ada satu catatan bahwasanya ketika jenazah itu mau dibongkar dan memasukkan jenazah yang lain, makam dibongkar dan memasukkan jenazah yang lain, ada ketentuan memang yang berada di dalam makam pertama itu harus jadi tanah. Harus jadi tanah. Jadi itu menjadi sebuah ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Bahkan dalam keterangan kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi dan juga di dalam keterangan kitab-kitab yang lain disebutkan
seandainya di dalam itu masih ada tulang, seandainya masih ada tulang, ketika digali, maka tulang harus dikembalikan dan makam ditutup kembali. Oh, jadi ketika masih ada tulang, ya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Oh, itu misalnya gini, kita menguburkan seseorang jenazah, Ya. kita menggali kuburan Di makam lama di namanya. makam lama, ternyata masih ada tulang. Masih ada tulang. Maka yang jenazah baru tak boleh langsung di situ Nggak ya? boleh. Oke, berarti darurat itu artinya tidak ada pilihan. Ya. Kemudian, nah sekarang kita kembali ke Batam. Kalau Batam katanya makam yang akan tindih-tindih itu yang sudah berusia 17 tahun, itu pun dengan catatan Mr. X. Mr. X itu yang tak jelas siapa pemiliknya atau ahli warisnya. Nah, dengan alasan tidak ada tanah lagi di area makam Temiang, nggak ada lagi nih. Apakah itu belum bisa dikatakan darurat? Jadi kita melihatnya tidak hanya soal Temiang, karena ini sebuah fatwa yang menjadi satu hubungan erat dengan keputusan PIMKO. Oke, betul. Oleh sebab itu kita melihat secara global. Maksudnya begini, mungkin di Temiang saat ini kondisinya seperti itu. Hampir habis. Hampir habis. Tetapi apakah memang pemerintah memang tidak memiliki lahan Iya. untuk dijadikan makam sebagai alternatif? Maka kita tidak melihat posisi Temiang menjadikannya sebagai standar darurat, bukan, karena ini putusan fatwa yang meliputi umum seperti itu. Oke, jadi teman-temanku khususnya para umat Islam ya, jadi kata ketua komisi fatwa ini bahwa pemakaman Temiang itu pengelola ya, jangan serta-merta menjadikan Temiang itu karena lahannya sudah habis itu dikatakan darurat. Nah, maka karena ini tidak terpisah dari pemerintah Kota Batam, apalagi yang mengajukan ke komisi fatwa pun kan kalau nggak salah Dinas Perkintan, Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan. Itu artinya yang mengajukan ke sini kan pemerintah. Nah, sementara pemerintah Kota Batam itu kan lahannya menurut saya masih banyak ya, baik yang di Batam, yang di Barelang, maupun yang di mana-mana. Jadi kesimpulannya Ustadz, yang khusus masalah darurat itu ngukurnya jangan hanya Temiang kan, tapi ngukurnya adalah Kota Batam. Jadi karena kita surat yang meminta fatwa itu dari Perkimtan tadi. Perkimtan, berarti Batam. Jadi lingkup fatwa nanti meliputi Batam. Dalam konteks Batam, maka kami belum melihat dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu kemarin kita memang menyampaikan secara langsung rekomendasi daripada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, seyogianya setiap kecamatan itu memang memiliki pemakaman tersendiri. Setiap kecamatan. Contohnya kalau di Batam Kota sini biasanya di pemakaman Sungai Panas. Ya, betul. Sungai Panas itu nanti meliputi Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong. Akhirnya menjadi sempit, kenapa? Karena hanya bertumpu di 1-2 tempat. Coba kalau setiap kecamatan memiliki lahan atau pemakaman tersendiri, maka itu bisa menjadi satu solusi dalam keadaan memakamkan. Seperti itu, Ustaz. Kenapa di Jakarta baru kadang ada yang 5 tahun, 7 tahun, tak sampai 17 tahun sudah bisa ditindih, tapi dengan catatan yang tadi itu ya, Mr. X yang belum tahu ahli warisnya. Apakah karena di Jakarta itu lahan se-Jakarta sudah hampir habis, gitu kan? Sementara di Batam masih ada. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, karena pihak pengelola Temiang selalu mencontohkan Jakarta, dan Jakarta. Sekedar perbandingan, kenapa di Jakarta dianggap darurat, di Batam kok menurut
MUI katakanlah walaupun belum katanya keluar rekomendasi, belum darurat. Gimana pertimbangannya Ustaz? Jadi dalam mengeluarkan fatwa kami juga melakukan perbandingan dari satu MUI daerah ke MUI yang lain. Iya. Menjadi salah satu pedoman kami kemarin itu di MUI DKI, komisi fatwanya terkait dengan makam tumpang itu, fatwanya kurang lebih sama, dengan di MUI Kota Batam. Kami memiliki fatwa resminya secara teks. Di sana poin-poinnya bahkan di MUI DKI itu lebih ketat. Lebih ketat. Karena di sana ada poin-poin, satu contoh. Kalau ulama ataupun orang yang hafidz Quran, selamanya makamnya tidak boleh ditumpang meskipun sudah lewat puluhan tahun. Selamanya. Artinya Komisi Fatwa DKI itu fatwanya hampir mirip dengan kita dan bahkan lebih ketat. Satu. Yang kedua, dari putusan-putusan pemerintah daerah berkaitan makam tumpang itu, ada satu catatan bahwasanya boleh dilakukan sebuah penumpangan makam itu kalau yang melakukan keluarga. Yang melakukan keluarga. Atau mendapatkan izin daripada tertulis dari keluarga. Nanti dulu, keluarga ini keluarga yang wafat di situ. Sesama keluarga. Ya. Misalnya suami istri. Ya. Atau mendapat izin dari keluarga. Ya. Walaupun yang meninggal bukan keluarga. Umpamanya ada orang lain mau dimakamkan di sana, yang harus mendapatkan izin dari ahli waris. Oke. Berarti Ustaz, kan kalau kemarin saya dapat informasi yang akan didahulukan adalah kuburan Mr. X, artinya tidak ada ahli waris. Jadi sebenarnya ukuran tidak jelas ahli waris itu tidak bisa dijadikan alasan ditumpang, kan? Untuk melakukan penumpangan itu dengan keluarga ini dua hal yang berbeda. Oh, berbeda ya. Kalau kaitan dengan keluarga, katakanlah suami istri, sebetulnya tidak membutuhkan tahun. Karena suami istri memang boleh dilakukan satu makam. Oh, gitu. Jadi sebenarnya itu enggak membutuhkan tahun. Kenapa? Karena itu keluarga dan diperbolehkan untuk satu makam. Bisa supaya orang nanti, karena ada juga kemarin yang dari Tanjung Pinang meninggal 3 sekaligus. Berarti yang dibolehkan hubungan keluarga itu apa? Suami istri, anak bapak, atau kakak adik? Ya, suami istri dan mahram seperti itu. Oh, mahram. Berarti ada yang. Jadi kalau dari keterangan yang kemarin dari Komisi Fatwa setelah menelaah, meneliti, tidak diperbolehkannya melakukan tumpang makam itu karena akan menyakitkan. Bisa menyakitkan ahli waris salah satunya. Bisa menyakitkan ahli waris. Umpamanya saya punya makam orang tua, tiba-tiba diisi oleh jenazah lain, kan saya tidak terima. Tidak terima. Nah, betul. Saya pun tak terima. Tak terima. Tapi kalau yang mengisi adalah umpamanya yang wafat ibu saya, sekarang ganti ayah saya, tentu saya bisa menerima. Oke. Nah, oleh sebab itu, ilat atau alasan tidak diperbolehkannya itu karena faktor ini. Dan di beberapa daerah, peraturan daerah terkait makam tumpang itu mengkaitkan tahun, tapi ada catatan keluarga. Tahun tapi keluarga. Jadi sebetulnya kalau dalam pandangan hukum bahkan hanya dengan keluarga tak perlu pakai tahun. Ini artinya satu, kalau keluarga satu pembahasan lain. Kemudian kalau dengan orang lain mensyaratkan ketika makam pertama sudah jadi tanah. Nah, cuman berarti perlu ada penelitian dari kesehatan kalau rencananya 17 tahun sudah jadi tanah apa belum tuh ya kira-kira. Jadi saya ingin ketika perbandingan yang lagi-lagi dijadikan alasan pengelola makam, mungkin Ustadz Mujib tahu
Kalau di Saudi itu kok gimana itu kok bisa seperti itu? Setahu Ustaz lah. Ya. Jadi keadaan tanah, kultur tanah itu menjadi satu poin penting dalam menentukan durasi kapan diperbolehkannya menumpang. Karena beda-beda kan? Satu contoh, mungkin di satu tempat untuk 1 tahun, 2 tahun sudah betul-betul jadi tanah. Tapi di tempat yang lain bisa lama. Contohnya di sini ada kadang orang sudah puluhan tahun ketika digali ternyata jenazahnya masih utuh. Artinya memang untuk Saudi itu tidak bisa menjadi rujukan. Rujukannya dalam hal ini disebut ahli kubro atau orang yang memang pakar geologi. Orang yang bisa betul-betul memutuskan atau memberikan satu ketentuan di Batam untuk 20 tahun itu sudah jadi tanah. Kalau putusannya dari ahli hubroh atau pakarnya seperti itu yang akan jadi patokan. Saat ini MUI tidak memberikan patokan tahun. Tidak ya? Ya tidak. Yang penting itu tadi syaratnya kan? Harus darurat. Yang kedua tanah yang pertama, makam pertama sudah jadi tanah. Ya. Oke, kemudian yang kedua saat ini kan gara-gara makam nih katanya ada informasi di Tindih, banyak keluarganya dari Nias, dari Palembang, dari Jawa, bahkan ada yang dari Bali menghubungi saya, minta hubungkan ke Polda, ke siapa, minta bantu proses pemindahan makam. Nah, banyak yang bertanya kepada saya tak bisa jawab Ustadz, karena saya bukan dari Fakultas Syariah atau Hukum. Nah sekarang mindah makam itu boleh apa tidak sebenarnya? Jadi sebelum ke situ ya, dengan adanya banyak orang menghubungi Ustadz Mariono sebetulnya itu menjadi sebuah indikasi kuat memang ahli warisnya tidak terima itu. Betul itu daripada ditindih kan lebih bagus dipindah seperti itu. Makanya ini menjadi salah satu pertimbangan syariat. Yang kedua, untuk melakukan pemindahan makam itu pada dasarnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi banyak juga yang pindah tuh. Terus? Kecuali dalam situasi dan kondisi yang darurat. Darurat. Apa itu kira-kira contohnya yang darurat? Contohnya ketika tanah itu katakanlah bukan hak dia umpamanya. Tanah bukan hak dia. Iya umpamanya. Bukan hak publik juga ya. Umpamanya dia memakam, kalau dalam contoh kitab, ada orang dimakamkan di tanah orang lain dengan tanpa izin. Makamkan tanah orang lain tanpa izin. Banyak kejadian. Itu kan berarti dia menggosok tanah. Iya. Mau tidak mau berarti selama dia berada di sana dalam keadaan zalim kepada pemilik tanah. Kalau pemilik tanah dia tidak rela, bisa dia dipindahkan. Oke. Tapi hukum asal orang ketika dimakamkan itu ala takbid, harus ini dimakamkan ya ini jadi tempat pembaringan terakhir selamanya. Makanya ketika sudah dimakamkan itu selamanya menjadi tempat dia, milik hukum dia. Dasar ya. Nah, cuma kalau dalam keadaan darurat ini bisa nanti contohnya dipindah atau digali seperti itu. Makam ibunya dikuburkan di Temiang. Dulu karena kebetulan suami istri kerja di sini. Nah tiba-tiba dia balik kampung ke Manado. Ya, ingin kuburan ibunya diangkut ke situ karena tak mungkin anaknya akan kembali ke sini. Nah kalau dalam kondisi saking sayangnya emaknya dikubur di Batam dan dia tidak mungkin bisa mudah ziarah ke sini, dalam kondisi sekedar seperti itu boleh tidak? Masuk darurat belum? Jadi diperbolehkannya menggali makam atau memindah jenazah itu bila untuk kemaslahatan jenazah. Kemaslahatan jenazah. Bukan kemaslahatan yang hidup. Nah, itu kan perasaan anak aja kan. Satu contoh kalau dalam mazhab Syafi'i itu
ada orang dia katakanlah wafatnya di Indonesia. Semestinya memang dimakamkan di Indonesia. Semestinya. Iya. Cuma dia pingin jenazahnya itu dimakamkan di masjid di tanah haram. Oh, Saudi Umpamanya Saudi. Itu menjadi satu perkara demi kemaslahatan jenazah. Jadi tak bisa ngotot ahli waris kan? Maunya almarhum kan? Ya. Atau umpamanya ada satu orang dia pingin dimakamkan, dia wafatnya di Batam, dia pingin dimakamkan di kampung. Kenapa? Karena agar bisa mudah mendapatkan ziarah dari keluarga atau dari mungkin masyarakat muslim di sekitar situ. Berarti yang menentukan bukan yang meninggal. Yang menentukan bukan yang hidup. Bukan. Makanya ketika ada misalnya seseorang meninggal dunia, nah tolong saya kuburkan misalnya di kampung bersama adikmu yang telah tiada. Berarti ahli waris wajib melaksanakan. Kalau itu pembahasan berbeda, itu kaitan dengan wasiat berarti. Oh, berarti itu berbeda. Kalau wasiat itu bila tidak berkaitan harta orang yang wafat, hukumnya tidak wajib. Kalau tidak berkaitan harta. Kalau harta saya punya harta 1 miliar. Yang 100 juta saya wasiat nanti berikan ke anak-anak yatim. Wajib itu. Wajib. Tapi kalau saya nanti kalau wafat dimakamkan di Temiang ya. Temiang bukan harta saya. Ini juga tidak ada kaitan harta. Ini kaitan dengan pemakaman. Berarti yang berkaitan harta saja. Ya. Oke, Saat. Kalau misalnya pelebaran jalan, ketika jalan menghindari makam berarti dia harus belok. Ya. Tapi ketika harus lurus, kalau jalan tol kan tidak mungkin belok kan, berarti nombor makam. Nah, mindah kuburan yang seperti itu dalam kategori dibolehkan apa tidak? Kalau memang itu seperti tadi, tanahnya sudah menjadi tanah milik pemerintah. Oke, ya. Bahwasanya ketika itu sudah menjadi milik pemerintah, menjadi hak daripada pemerintah seutuhnya. Ya, berarti harus jelas perjanjian dari awal ya. Oke, betul. Itu juga menjadi satu hal yang ada kaidah kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan sendiri atau pribadi. Itu dulu menjadi kepentingan yang lebih banyak. Kepentingan yang lebih banyak seperti itu. Jadi banyak sekali kejadian. Nah, saya menjual tanah, ada kuburan orang tua yang sebelumnya memang minta di situ. Nah, dijual, tak mungkin pula si pemilik tanah mensyaratkan, oke, aku mau beli tanahmu dengan syarat kuburan ini keluarkan dulu. Nah, kira-kira menurut hukum boleh apa tidak? Ini kejadian juga di Batam juga sebenarnya, tapi di pinggiran. Gimana, Ustaz? Jadi sebetulnya itu masalah makam itu ya ini menjadi terlepas daripada perasaan. Kalau di dalam kitab Rahmatul Ummah Hasyiah atau pinggiran daripada Mizan Kubro itu dulu dulu Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan kalau ada orang sudah dimakamkan lewat 1 tahun maka fazru'u, maka di atasnya tanamilah. Itu menurut Imam An-Nawawi artinya kalau sudah dia itu katakanlah puluhan tahun sudah menjadi tanah, ia menjadi tanah secara umum. Artinya di atasnya dibangun rumah, di atasnya ditanam pohon, itu enggak masalah sebetulnya karena yang ada di dalam sudah jadi tanah. Sudah jadi tanah. Cuma kadang dari masyarakat kita itu ingin mengabadikan itu. Iya. Ketika dipindah, yang dipindah di dalam sudah tidak ada apa-apa. Makanya sebetulnya kalau memang seperti itu, kalau memang di dalamnya sudah jadi tanah, sebetulnya nggak perlu dipindah lagi. Nggak perlu dipindah. Ya hilang aja gitu kan? Ya. Cuma orang selalu pingin makam itu terus ada. Padahal karena dipindah pun diurus pun tidak juga. Makanya kalau dalam hukum antara pemakaman umum dengan tanah pribadi itu beda. Kalau bedanya di masa? Kalau di pemakaman umum itu orang tidak boleh sampai zalim pada yang lain.
Kalau pemakaman umum Orang tidak boleh zalim sampai yang lain. Salah satu contohnya melebarkan. Tidak. Salah satu contohnya itu dulu dengan apa itu membuat bangunan atau bahasanya kijing. Kijing. Ini umpamanya di dalamnya sudah jadi tanah, kan sudah bisa diisi lagi sebetulnya. Iya, betul. Tapi karena di atasnya ada bangunan kijing, maka ini terus abadi. Iya. Di makam umum ini nggak boleh. Nah, tapi kalau di tanah pribadi nggak apa-apa kan, karena tidak ada unsur kezaliman. Tapi kalau sudah jadi tanah dan sudah dijual pada orang lain, ya beda masalah seperti itu. Masalah kan? Nah, karena kan itu sudah bukan milik pribadi dia, tapi milik orang lain seperti itu. Kembali ke pemakaman Temiang Ustaz. Kira-kira sampai sekarang yang permohonan dari pemakaman ya, yang melalui Dinas Perkintan itu sudah ada belum jawaban tertulis? Untuk saat ini kami dari Majelis Ulama Indonesia masih dalam tahap menajamkan fatwa satu. Yang kedua, kami berencana atau kami mengupayakan untuk studi banding. Studi banding. Kenapa? Karena satu contoh seperti di DKI, putusan fatwanya hampir sama dengan kita, tetapi peraturan daerah kok ada ketentuan tahun. Apakah di sana ada seorang ahli atau putusan dari ahli untuk 5 tahun katakanlah, ini sudah jadi tanah. Jadi fatwa MUI-nya tidak ada tahun. Tidak ada tahun. Mengharuskan sekedar yang penting hilang. Tetapi peraturan ada tahun. Ada tahun. Jangan-jangan batal dibuat itu. Lain ya, makanya kami saat ini belum mengeluarkan secara resmi. Studi banding dulu ya. Kami studi banding satu terkait dengan di Batam ini dibutuhkan berapa tahun sebuah atau seorang jenazah bisa jadi tanah. Kapan rencana studi banding? Ini karena kami sebagai komisi maka kita mengikut sepenuhnya arahan daripada ketua umum. Tapi saya berharap Ustaz, nanti saya hubungi juga Pak Wali mungkin ya dengan ketua agak dipercepat. Amin. Kalau bisa 2-3 hari ini berangkat karena pemakaman Temiang tinggal berapa hari lagi habis itu. Iya. Amin. Jadi saya kira teman-temanku, terima kasih Ustaz Mujib. Saya simpulkan ya. Satu, ternyata menindih makam ini boleh kalau dalam kondisi darurat. Kalau bukan darurat tidak boleh. Nah, MUI nanti akan mengeluarkan fatwa itu bukan hanya Temiang ya, tetapi Batam. Kenapa yang mengajukan ini kan pemerintah, Dinas Perkintan. Artinya melihatnya jangan hanya satu sisi. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan beliau, ternyata Batam belum masuk kategori darurat, mungkin agak sedikit berbeda dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta kan memang habis, seluruh Jakarta dah habis. Sementara Batam ini kan yang habis hanya Temiang saja. Ini kan masalahnya masih banyak yang lain kan Ustaz. Memang hutan lindung ya, hutan lindung katanya. Cuman persoalannya kenapa para pebisnis bisa mendapatkan hutan lindung, orang mati tak bisa mendapatkan? Kan juga perlu berpikir ya pemerintah nih menurut saya. Yang kedua, boleh itu makam tindih itu ketika makam yang pertama itu sudah habis tulang belulangnya, jadi tanah 100%. Nah, apakah 17 tahun yang diperkirakan oleh pengelola makam itu habis, memang butuh fatwa tersendiri. Nah, terkait banyaknya orang yang menghubungi saya ada rencana mindah makam, nah ini kepada semuanya karena nanti pasti akan mendengarkan ini. Jadi memindah makam itu lebih bagaimana kepentingan yang meninggal, bukan kepentingan perasaan. Salah satu contohnya misalnya itu makam anak saya, kalau tidak saya pindah nanti ditindih lagi. Nah, itu juga pelajaran penting tadi. Ternyata rata-rata orang tidak rela Pak di makam itu ditindih. Jadi tak usahlah dipindah makam itu, yang penting diurus saja menurut saya. Kalaupun toh dipindah, tadi sudah jelas ketentuannya ya. Kalau dalam kondisi darurat itu misalnya mungkin akan dibangun jalan dan segala macam.
Tadi juga apa kata yang sampaikan Ustaz Mujib, mindah makam itu sudah sangat jelas ya, ketika dia dikuburkan bukan tanah miliknya. Kalau tidak darurat, tidak boleh dipindah. Nah, kemudian tadi beliau juga sudah menegaskan kepada kita semua, begitu ada jenazah itu dikuburkan, berarti dalam ukuran sekitar 2 kali 1 meter itu berarti milik dia. Begitu Ustaz ya? Iya. Berarti dalam ukuran 1 kali 2 meter itu milik dia. Siapapun tidak boleh menindih kecuali ada hubungan keluarga. Atau sudah jadi tanah. Artinya tugas dia itu mungkin batasnya sampai jadi tanah ya. Sampai jadi tanah. Selama tulangnya masih ada berarti itu punya dia. Nah, beliau juga mengingatkan, ini penting juga kepada kita. Ternyata ya, saya juga baru tahu Ustaz, kalau kuburan tuh keluarga atau pemakaman keluarga, bolehlah membuat kijing. Apa kijing? Ya kijing lah yang macam semen itu. Mau seperti istana pun monggo kata beliau, karena tidak. Kalau istana tidak ya. Oh tidak. Saya tidak berkata istana. Yang penting seperti bangunan itu kan ya. Tidak boleh kita bangun di rumah atas kuburan ya. Nah, yang paling penting khususnya di Temiang, jadi ternyata bagian yang menzolimi ini kata beliau, misalnya tanah itu kuburan itu dibuat mewah, di atasnya pakai kijing yang permanen, ini sudah jadi tanah, di bawahnya itu kan bukan lagi rumah dia sebenarnya kan, sudah boleh dimasukin orang lain, tapi karena gara-gara ada kijing itu, yang lain tak bisa masuk. Mungkin dia bayar pajak juga Ustaz. Saya kira itu kawan-kawanku ya, mudah-mudahan didengarkan kita semua. Harapan terakhir kepada pemerintah Kota Batam, BP Batam, semua anggota DPR, para pengusaha, karena pada akhirnya kita juga akan masuk kuburan. Ayo kita mikir bersama-sama. Terima kasih Ustaz, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.